Terima kasih tetap bersama kami, pemirsa. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui jika jumlah utang Indonesia terus meningkat beberapa waktu terakhir. Menurut Sri Mulyani, kenaikan utang tersebut merupakan tren yang sedang terjadi secara global di tengah pandemi COVID-19. Hal itu karena mayoritas negara harus memberikan stimulus fiskal untuk menopang penurunan ekonomi di tengah pandemi. Menke menjelaskan, sejumlah negara termasuk Indonesia harus melakukan pelebaran defisit anggarannya untuk memitigasi dampak COVID-19. Menurutnya, defisit tidak hanya diperlebar di tahun ini saja, tapi masih berlanjut di tahun depan, sehingga berdampak juga pada rasio utang. Utang Indonesia masih akan bertambah usai pemerintah menetapkan defisit anggaran pada tahun ini mencapai 6,34% dan 5,7% untuk tahun depan. Kondisi tersebut membuat rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB akan meningkat tajam. Jika sebelumnya rasio utang RI selalu dijaga di batas 30% pada tahun ini dan diramal akan mencapai 38,5%. Bahkan untuk tahun depan rasio utang akan lebih tinggi hingga 41,8%. Sebelumnya Bank Dunia menganggap Indonesia sebagai 10 negara dengan utang luar negeri terbesar di negara berpendapatan rendah dan menengah. Bank Dunia mencatat utang luar negeri Indonesia pada 2019 sebesar 402,08 miliar dolar Amerika atau sekitar 5.500 triliun rupiah. Sedangkan data dari Bank Indonesia, hutang luar negeri Indonesia mencapai 409,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 6.000 triliun rupiah. Semua negara terjadi kenaikan yang sangat tinggi di dalam kenaikan utangnya. Even Jerman yang paling hati-hati, prudent dan konservatif pun kita lihat defisitnya akan melonjak dari 59 menjadi 73%. Negara tetangga kita, Malaysia, naik dari 57 ke 67%, jadi naik hampir 10%. Tiongkok dari 52 ke 61%. Thailand juga naik hampir 10%, dari 41 ke 50. Dan Filipina juga melonjak hampir 11%, yaitu 37 ke 48. Indonesia juga mengalami